Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, selamat bergabung pada mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini yang insya Allah akan saya ampu selama 1 semester ke depan. Sebelum kita membahas mengenai materi perkuliahan pada hari ini, kita akan membahas sekilas mengenai kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Jadi mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa Prodi PIAUD semester 6 yang terdiri dari 2 SKS dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan sosial dan emosional anak usia dini. Pengetahuan dan keterampilan inilah yang menjadi dasar dalam melakukan stimulasi bagi perkembangan sosial anak usia dini. Seperti yang kita tahu bahwa stimulasi bagi perkembangan anak usia dini sangat penting untuk dilakukan untuk merangsang kualitas dan kuantitas sel otak anak usia dini agar dapat bekerja dan berfungsi secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun, perlu kita ingat bahwa stimulasi pada anak usia dini tidak bisa disamaratakan. Lalu bagaimana cara untuk melakukan stimulasi pada perkembangan sosial emosional anak usia dini? Nah, itulah yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Ya, langsung saja kita bahas mengenai sistem perkuliahan. Untuk perkuliahan bagian pertama, yaitu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 akan dilaksanakan secara online atau daring pada tanggal 22 Februari sampai 5 April 2021. Untuk perkuliahan bagian kedua, yaitu pada pertemuan 9 sampai 15, rencananya akan dilaksanakan secara offline. Untuk materi dan tugas, insya Allah akan diunggah di Ikhlas IAIN Salatiga. Tugas dapat berupa tugas individu maupun tugas kelompok, teori maupun praktek. Untuk absensi, yaitu dengan mengisi Google Form yang akan dibantu oleh komting kelas. Selanjutnya kita bahas mengenai agenda perkuliahan di semester ini. Untuk pertemuan pertama yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu membahas pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai landasan pengembangan sosial emosional anak usia dini yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Untuk pertemuan keempat, kita akan bahas tujuan pengembangan sosial emosional anak usia dini. Lalu pada pertemuan kelima dan keenam, kita akan membahas model atau strategi pembelajaran untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Untuk pertemuan ketujuh, nanti akan saya beri tugas untuk praktek membuat media pembelajaran untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini yang nantinya ini juga akan menjadi nilai ujian tengah semester. Dilanjutkan untuk pertemuan ke-9, kita akan membahas aktivitas untuk mengembangkan kesadaran diri anak, yaitu presentasi dari kelompok 5. Lalu kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai aktivitas untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan perilaku prososial anak. Lalu pada pertemuan ke-11, nanti kita akan mempraktekkan permainan untuk mengembangkan sosial emosional anak. Pada pertemuan ke-12, nanti kita akan membahas sarana dan prasarana untuk mengembangkan sosial emosional anak, yaitu presentasi dari kelompok 7. Pada pertemuan ke-13, nanti akan ada analisis video mengenai pembelajaran untuk mengembangkan sosial emosional anak. Dan pada pertemuan ke-14, nanti akan
dilakukan praktek menyusun instrumen evaluasi perkembangan sosial emosional anak yang sekaligus akan menjadi nilai ujian akhir semester. Selanjutnya kita masuk pada materi inti dari perkuliahan kita hari ini, di mana kita akan membahas pengertian dari sosial emosional. Secara fitrahnya, manusia merupakan makhluk sosial. Itu menurut Plato. Artinya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting untuk diperhatikan. Bisa kita lihat ada beberapa ahli yang memiliki pendapat mengenai pengertian dari perkembangan sosial anak usia dini. Namun di sini perlu kita garis bawahi bahwa perkembangan sosial merupakan kemampuan anak atau kepekaan anak terhadap rangsangan sosial untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial yang berlaku di masyarakat. Menurut Suryana tahun 2016, proses perkembangan sosial terdiri dari 3 proses. Yang pertama, belajar bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Ketiga proses perkembangan sosial tersebut akan melahirkan 3 model individu, yaitu individu sosial, individu non-sosial, dan individu antisosial. Nah, sekarang sudah tahu ya apa itu perkembangan sosial. Jadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan emosi. Interaksi sosial membutuhkan keterampilan khusus yang didorong oleh kondisi emosi seseorang. Jadi, interaksi seseorang terhadap orang lain itu didorong oleh kondisi emosi seseorang. Emosi sendiri merupakan keadaan yang kompleks, bisa berupa perasaan atau getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Lalu apa itu perkembangan emosional? Perkembangan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk memahami dan mengendalikan emosi yang dialami oleh anak. Emosi sendiri bisa muncul dalam bentuk ekspresi wajah, aktivitas motorik, bahasa tubuh, maupun perubahan fisiologis. Lalu bagaimana karakteristik emosi pada anak usia dini? Tentunya karakteristiknya berbeda dengan karakteristik emosi pada orang dewasa. Emosi pada anak usia dini biasanya berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Ini bisa kita lihat ketika anak sedang menangis, biasanya mereka akan berhenti ketika mereka dihibur oleh orang tuanya atau teman-temannya, seperti itu. Lalu yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat. Nah, ini ketika anak merasa senang, mereka biasanya akan melompat-lompat atau lonjak-lonjak seperti itu. Nah, biasanya emosi pada anak usia dini bersifat sementara atau dangkal dan lebih sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Dan biasanya reaksi emosi pada anak usia dini mencerminkan individualitas. Emosi sendiri diklasifikasikan menjadi emosi positif dan emosi negatif. Lalu bagaimana dengan perkembangan sosial emosional? Apa hubungannya? Nah, di sini kita bahas perkembangan sosial emosional merupakan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain serta kemampuan untuk menunjukkan reaksi emosional secara wajar. Kemampuan sosial
dominan mendorong aktivitas sosial seseorang, sedangkan kompetensi sosial ditentukan oleh kompetensi emosi seseorang. Nah, bagaimana tanda-tanda pertama emosi pada anak? Bisa kita lihat ketika bayi baru lahir, biasanya menunjukkan emosi dengan jelas bila mereka tidak senang, dengan cara menangis atau menggerakkan tangan dan kaki, atau mengakukan tubuhnya. Dan pada bulan pertama, mereka akan tenang ketika mendengar suara seseorang, terutama ibu. Dia akan tersenyum ketika diajak bernyanyi dan bermain. Nah, bagaimana perkembangan sosial emosional menurut Permendikbud tahun 2014 nomor 137? Nah, di sini ada tiga poin, yaitu yang pertama, kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Untuk poin yang kedua, yaitu rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Dan perilaku prososial mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Jadi menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, perkembangan sosial emosional mencakup kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan perilaku prososial. Jadi, karena hari ini kita sudah membahas materi mengenai sosial emosional, apa itu pengertian dari sosial emosional, maka saya akan memberikan tugas pada pertemuan pertama kita hari ini. Tugasnya adalah membuat peta konsep mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Dengan ketentuan, peta konsep dibuat dalam kertas ukuran A4 dan di-scan. Boleh berupa tulisan atau gambaran menggunakan tangan maupun laptop. Nah, filenya nanti dikirim pada komting kelas. Setelah terkumpul, bisa dikirim ke email saya. Format file nanti berupa PDF. Untuk nama filenya akan saya kirim ke grup WhatsApp. Materi perkuliahan pada pertemuan pertama mengenai pengertian sosial emosional dan kontrak kuliah strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.